Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Agung Nugroho, NPM 3220110003, mahasiswa Universitas IFET Semarang, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem manajemen K3. Apa itu sistem manajemen K3? Sistem manajemen K3 yaitu suatu sistem manajemen yang berkaitan dengan kecelakaan dan juga kesehatan kerja pada suatu perusahaan ataupun tempat kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif dan terhindar dari kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Oke. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian. Oke. Sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang efisien, aman, dan juga produktif. Hal tersebut sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2012. Oke, itu untuk pengertian dari sistem manajemen K3. Yang selanjutnya yaitu mengenai bagian sistem manajemen K3 secara keseluruhan. Itu meliputi yang pertama ada struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan juga sumber daya. Selanjutnya ada pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Yang terakhir ada pengendalian risiko. Oke, itu untuk bagian sistem manajemen K3. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dan juga prinsip SMK3 ataupun sistem manajemen K3. Meliputi yang pertama yaitu ada komitmen dan juga kebijakan. Apa itu komitmen dan juga kebijakan? Pada suatu perusahaan harus membuat sebuah kebijakan kecelakaan dan juga kesehatan kerja dan memastikan komitmennya. Yang kedua yaitu ada planning. Di suatu perusahaan harus membuat sebuah perencanaan dan juga program kegiatan untuk mendukung kebijakan K3. Oke. Yang ketiga ada implementation ataupun implementasi. Di suatu perusahaan juga harus mengembangkan kemampuan untuk mencapai implementasi yang efektif. Oke. Yang keempat ada checking. Untuk checking sendiri pada suatu perusahaan harus melakukan pengecekan, memonitor, dan juga mengevaluasi kinerja dari sistem K3-nya. Untuk yang terakhir yaitu ada review continual improvement. Nah, ini suatu perusahaan harus melakukan suatu peninjauan dan peningkatan terhadap sistem manajemen K3. Oke, itu tadi untuk konsep dasar dan juga prinsip SMK3 ataupun sistem manajemen K3. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari sistem manajemen K3. Oke, mestinya ada tujuan terciptanya sistem manajemen K3. Oke, berikut merupakan tujuan dari sistem manajemen K3. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Ini. Yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan juga efisien. Oke, itu untuk tujuan dari sistem manajemen K3.
Yang selanjutnya itu ada manfaat dari sistem manajemen K3. Itu meliputi yang pertama ada melindungi para pekerja, yang kedua patuh terhadap peraturan dan undang-undang, yang ketiga ada mohon maaf, oke, saya ulangi ya, mohon maaf. Oke, ini tadi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Oke, yang keempat yaitu membuat sistem manajemen yang efektif. Itu untuk manfaat dari sistem manajemen K3. Oke. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari materi sistem manajemen K3. Kesimpulannya bahwa suatu sistem manajemen K3 yaitu bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien agar kita para pekerja terhindar dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.